Semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di vlog kesehariannya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dan juga warung sembako. Oke, pagi ini diawali dengan aktivitas aku, ada yang datang belanja jadi aku layanin dulu dan alhamdulillah pagi ini lumayan ya pendapatannya tuh hampir 50.000. Dan alhamdulillah juga ada yang borong beberapa es krim aku bun. Jadi alhamdulillah banget. Selama anak-anak liburan ini untuk penjualan es krim meningkat, untuk jajanan meningkat, untuk omset juga alhamdulillah meningkat nih bun. Nah gimana nih dengan di warung bunda-bunda, ngaruh nggak sih kalau anak-anak libur itu kayak omset di warungnya teman-teman semua? Apalagi cuaca belakangan ini mendukung banget ya, panas. Jadi untuk minuman dingin itu laris manis banget di warung aku teman-teman. Jadi untuk stoknya itu lumayan ya, apalagi untuk minuman yang 1000-an, yang 3000, yang 5000-an itu juga laris juga ya teman-teman, karena biasanya itu kan mereka belanja atau jajan di warung kantin sekolahan. Nah sekarang beralih ke warung aku teman-teman. Nah ini ada lagi yang datang belanja coklatos cemilannya, jadi aku ambil dulu karena barang itu ada yang udah datang cuman belum sempat aku bongkarin. Nah rencananya itu habis ini mau aku bongkar dulu. Tapi pelanggan aku ini baik banget nggak sih, dia mau taruh sendiri dipajang di depan seperti itu. Ini nggak ada aku suruh loh sebenarnya. Jadi dia tuh inisiatif sendiri taruh di depan karena emang tempatnya tuh di depan yang biasanya tuh dia ambil gitu teman-teman. Soalnya kalau dia itu belanja ke sini selalu yang dia cari itu coklatos rasa keju. Jadi kita tuh udah hafal aja gitu ya mana kesukaan dari konsumen kita masing-masing. Oke, ini adalah barang yang udah datang dari kemarin dan hari ini mau aku beresin. Mumpung masih belum terlalu siang, jadi cus aku beresin hari ini biar nanti mau segera aku pajang ke showcase. Seperti biasa belanjaan aku nggak banyak, emang ada beberapa minuman dan ini adalah barang yang datang dari Garuda Food. Dan ini aku ada order beberapa Oki Jelly. Nah sebenarnya aku ordernya itu semua varian ya teman-teman, tapi ternyata yang datang tuh cuma 3 varian aja. Ada Oki Jelly Drink rasa jeruk, ada rasa jambu dan rasa blackcurrant. Itu aja sih yang datang ya teman-teman. Dan di sini seperti biasa langsung aja aku masukin ke dalam keranjang rak-rak minimarket aku biar nanti tuh pas aku bawa itu jadi gampang gitu ya, nggak terlalu berat. Jadi kalau aku angkatnya semua atau dus-dusan itu agak berat aja gitu teman-teman. Dan untuk sisanya aku taruh di sebelah meja kasir. Ini aku stok beberapa minuman aku yang udah di sini, yang udah sebagian aku pajang tuh teman-teman. Oke, ini semua minumannya udah di rak-rak, jadi langsung aja mau aku pajangin ke dalam showcase. Nah seperti yang teman-teman lihat, kalau aku majanginnya itu atau nyusunnya itu mungkin belum sesuai sama harapan si pembeli gitu ya. Harapan aku juga sih harus rapi, harus sesuai sama rasa, warna gitu ya, varian. Tapi kalau disusun per varian gitu takut itu nggak muat semua gitu bun. Sementara di sini anak-anaknya itu pada doyan yang dingin semua gitu. Kalau nggak ada yang dingin dari awalnya mereka mau beli, bisa-bisa mereka batal tuh mau beli. Ada yang sama nggak? Makanya aku tuh kalau stok di showcase, maksud tuh stok minuman di showcase itu nggak boleh sampai kosong gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku mau lanjut untuk majangin mie gelas nih dari Mayora juga ya teman-teman. Dan aku mau tanya nih, untuk penjualan mie gelas yang dibanderol 1000-an itu kira-kira Bunda Panda atau teman-teman semua itu jual berapa ya? Nah kemarin itu kan barangnya itu sempat naik gitu ya, sempat turun, yang biasanya udah kita jual 1500-an gitu ya, udah standar lah dari kemarin, dari beberapa bulan belakangan. Tahu-tahu ada pembaharuan lagi dan udah dibanderol 1000-an, katanya tuh modalnya udah turun. Tapi kalau aku kali-kalikan nih sebagai kang warung itu tipis banget sih penurunannya. Sementara orang-orang itu udah tahu sih, udah familiar itu kalau mie gelas itu penjualannya 1500, dan alhasil terpaksa aku turunin juga menjadi 1000 sesuai sama bandrolnya nih teman-teman. Tapi harga yang terbaru sekarang juga salesnya udah infokan itu ada kenaikan,
katanya. Tapi sih orang-orang masih jual 1.000 katanya sih seperti itu. Tapi setelah aku kali-kalikan kok untungnya tipis banget ya. Perenceng itu berapa ya kemarin ya? Pokoknya tuh modalnya tuh 800-an lebih. Jadi satu rencengnya itu kita cuma dapat keuntungan 2.500 ya. Iya sih kalau penjualannya itu cepat gitu ya, atau fast moving lah ya di warung. Kalau di warung aku sih ya biasa-biasa aja sih teman-teman. Jadi aku pikir-pikir setelah aku lihat video teman-teman yang lain nih, ada yang jual 1.500 gitu ya. Jadi aku pikir ya udah deh aku jual, mungkin nggak 1.500, aku naikkan perlahan dulu. Aku naikkan per picisnya itu harga jual aku itu 1.250. Jadi mereka tuh masih bisa dapat dua itu 2.500. Nah gimana nih sama teman-teman di rumah, apa sama kayak aku, beda tetap 1.000 atau 1.500? Terkadang kita sebagai kang warung ini sering dibingungkan gak sih sama produk-produk yang udah dikasih bandrol nih. Misal nih ya, salah satunya seperti mie gelas, terus ada lagi seperti Fanta, Sprite gitu ya, yang harganya 5.000 padahal modalnya itu hampir 5.000-an loh gitu. Jadi kalau di warung aku, kalau untuk Sprite, Fanta yang berlabel 5.000, aku jual 6.000 sih sekarang teman-teman. Udah pada naik ya, kayaknya semua minuman, sembako, terus makanan secara tak langsung itu udah pada naik sih teman-teman, walaupun nggak signifikan gitu ya. Oke lanjut, di sini aku ada lagi kedatang barang Mayora yang terbaru, yaitu kilau nipis pencuci piring gitu. Dan di sini harga jualnya nih bandrol juga nih 8.500, tapi alhamdulillah ini karena masih promo, jadi modalnya itu masih dapat di 6.750. Jadi penjual 8.500 itu udah lumayan sih keuntungannya teman-teman, karena di sini masih produk baru dan salesnya itu untuk target kali ya, barang baru biasanya seperti itu gitu ya. Minta tolong ke warungnya, ambilin dong kak, bantuin gitu kan. Jadi aku ambil satu aja karena aku tuh belum yakin gitu ya orang-orang pada suka karena barang baru gitu ya. Karena yang umumnya itu ya, kalau di sekitaran aku warganya itu kalau nggak Mama Lemon ya Sunlight gitu ya teman-teman. Kira-kira nih di warung teman-teman semua udah pada masuk belum ya, atau teman-teman ngambil berapa nih? Biasanya kalau warga di kota-kota itu antusias ya kalau dengan produk baru-baru gitu, jadi kepo gitu ya teman-teman. Tapi beda halnya sih kalau di lingkungan aku itu pada fanatik sih, tapi nggak semua ya. Nanti aduh maaf ya bunda-bunda langganan aku. Kalau dibilang fanatik semua, wah bisa dibully aku nanti ya. Maksudnya itu mereka masih cenderung ke yang Sunlight, Mama Lemon, pokoknya yang biasa-biasa mereka pakai sehari-hari gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, apa kabar nih di siang hari ini? Kira-kira bunda, panda, teman-teman di rumah semuanya itu kira-kira lagi ngapa di hari ini gitu, pada liburan sekolah? Mungkin bagi yang guru-guru mungkin pada libur ya, tapi kalau bagi orang kantoran, apalagi seperti kita-kita ini nih kang warung, itu nggak ada pernah liburnya ya teman-teman, karena setiap hari pasti selalu beraktivitas gitu, nggak ada libur. Hari tanggal merah nggak ada, hari weekend nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi pejuang warung sembako ini mentalnya itu emang harus kuat banget ya nggak sih? Oke di sini lanjut untuk produk baru lagi nih, dari kalau yang ini dari Garuda Food ya, ada Garuda Ting Ting, ini modalnya 1.600 atau 1.500 ya, penjualannya itu 2.000, jadi lumayan ya keuntungannya. Lanjut di sini untuk apa ya, ini untuk kacang Garuda yang rencengan, aku mau guntingin dulu. Dan lagi-lagi ada produk baru dari Garuda juga, masih dari Garuda, Giri Potato Biscuit Barbecue, ini rasanya enak, eceran 1.000, modalnya itu 815, jadi ya lumayan juga lah ya keuntungannya ya untuk harga 1.000-an. Oke teman-teman, nggak terasa nih udah di akhir video aja. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.